Ayo cepetan. Jakarta. Silakan dikomentasikan teman-teman semuanya. Oleh moderator kita, Mbak Nabila. Mbak Nabila, kami persilakan untuk naik ke panggung. Mas Wami, boleh untuk bergabung datang? Kita ke pertanyaan. Kayaknya hujan-hujan ini pada lulus ya. Saya mau pantun dulu boleh ya? Boleh. Tapi nanti dibantu catat gitu. Kucing berlari mengejar tikus. Di halaman rumah ada pohon tomat. Selamat datang para peserta yang antusias. Mari kita mulai. Terima kasih semuanya. Baik, di acara kita siang ini kita ada di acara ngopi, Mas. Sebelumnya nih Pak nih, biasanya kita memulai diskusi dengan pemaparan dulu Pak dari narasumber. Nah, kali ini kita mau coba yang beda nih Mas Pram. Kita mau coba dari pertanyaan dulu, boleh ya Mas Pram ya? Boleh. Kita jawab? Jakarta menyala, kita tunggu menyalanya Jakarta ya. Oke. Wah, menarik. Beralih ke yang lebih Gen Z gitu kali ya, ke Mas Zulfahmi. Oke, sebagai Ketua Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Pram, Prof. Bunemin. Kita tadi sudah bicara terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Pram terkait masalah-masalah di Jakarta ya, mulai dari banjir, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Tentunya ke depan kita berharap bahwa yang memimpin Jakarta ke depan ini justru juga bisa memperhatikan kaum milenial, anak-anak muda yang kemudian justru dari anak-anak muda ini sekarang tadi Bapak sudah menyebutkan banyak lahir konten-konten kreator. Mungkin ke depan justru malah kalau tadi ingin dibuka 5.000 lowongan pekerjaan, saya memilih 500.000. Kalau 500.000 lowongan pekerjaan, justru saya melihatnya bahwa justru anak-anak muda sekarang ini agak bergeser nih nantinya, karena bukan lagi masuk pada sektor pekerjaan real menjadi pegawai di sana, justru malah lebih tadi soal konten kreator tadi karena lebih menjanjikan. Nah, saya berharap bahwa mungkin nanti mudah-mudahan nanti Mas Pram terpilih sebagai Gubernur DKI dan kemudian bisa bisa mengakomodir para konten kreator ini bisa lebih kreatif dan kemudian juga bisa menjadi lebih edukatif terhadap isi-isi kontennya misalnya begitu. Fenomena yang terjadi hari ini kita bisa mungkin teman-teman mengikuti terkait fenomena TikTok di daerah Sukabumi. Itu banyak masyarakatnya di satu desa yang akhirnya buat satu konten. Kalau nggak salah nama kontennya tuh ayam patok, joget ayam patok di Sukabumi. Dan itu karena ada satu orang dan kemudian satu orang itu bisa menghasilkan income dari situ, akhirnya masyarakat banyak yang ikut itu gitu. Nah kalau seandainya di Jakarta para konten kreator anak-anak muda ini bisa diwadahi kemudian diakomodir, saya rasa ini bisa menjadi suatu yang lebih manfaat dan kemudian bisa menjadi berkembang. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Pram boleh 1 menit? Silakan. Anak-anakku sekalian, saya ingin bukan menginspirasi, tetapi saya ini dari keluarga sederhana. Saya menjadi pejabat 25 tahun. Umur 34 tahun sudah menjadi sekretaris Presiden Megawati. 2 periode terakhir menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Pak Jokowi. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya anak-anak sekalian juga bermimpi untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi diri sendiri, keluarga dan bangsa. Karena saya pada waktu itu beruntung, bersyukur masuk di ITB, menjadi Ketua Dewan Mahasiswa ITB yang seperti sekarang BEM lah. Disitulah saya belajar organisasi. Sehingga dengan demikian ketika saya terjun di politik
siapapun termasuk di jabatan gubernur ini saya diamanahkan. Jadi kata kuncinya apa? Mumpung masih muda-muda, bekerja keraslah untuk meraih mimpi. Terima kasih. Bekerja keras. Terima kasih Mas Pram. Oke, terima kasih pemaparannya dari Mas. Perkenalkan, nama saya Dia, saya selaku Ketua Umum Muhammadiyah 1 Penyitalam. Begini Mas Pram, kan Mas Pram tadi menyinggung soal Jakarta itu akan menjadi pusat perekonomian nasional. Otomatis banyak daerah-daerah lain yang akan mencari keuntungan di daerah Jakarta. Betul sekali kan, sebagai perantau. Tapi banyak juga yang gagal menjadi, ya dalam tanda kutip, menjadi orang sukses gitu, dan menjadi rakyat biasa yang tinggal di pinggir kali. Nah, dari situ banyak mereka yang belum teredukasi atau kurang pengetahuan atau kurang pendidikan tentang buang sampah sembarangan gitu. Mereka buang sampah ke kali, mereka menyumbang ke saluran perairan. Nah, dari situ timbullah banjir. Dan dilihat Jakarta dari rekam jejaknya banyak gubernur yang belum bisa menyelesaikan tentang banjir ini, betul sekali kan? Nah, saya mau nanya tentang Mas saya serta Mas Pram ini, bagaimana cara Mas Pram menangani banjir ini? Apakah dengan mengedukasi masyarakat atau dengan memperbarui infrastruktur? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Pram, Prof. Nama saya Muhammad Tubil Anwar dari perwakilan PT IMF Jakarta Pusat. Izin bertanya mengenai isu nasional yaitu Indonesia Emas 2045. Itu kan Jakarta ini kan isunya tentang pemindahan ibu kota. Lalu gimana sih, apa langkah-langkah Mas, langkah-langkah konkret untuk mendukung Jakarta itu tetap sebagai pusat ekonomi, pendidikan sama inovasi, sehingga tuh bisa mendukung visi nasional itu, juga mendukung pembangunan nasional. Terima kasih. Bila kita dengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk kehadiran dan pemaparan dari Mas Pram tentunya. Masih ada agenda selanjutnya kawan-kawan yang harus kegiatan pemeriksaan kita pada siang hari ini. Ya, memang terbatas presentasi Densi ya, itu foto Oke, semoga teman-teman semakin yakin ya, semakin bijak ya pemilihan siapa nanti di pilkada terutama buat DKI ya. Pertanyaan pertama, saya tadi bisik-bisik sama Prof. Benyamin. Pokoknya kalau di Muhammadiyah nanyanya sedikit, sebenarnya pertanyaannya dalam banget. Jadi pada prinsipnya banjir itu ada 3. Satu, banjir kiriman dari atas, yang kedua adalah banjir lokal, yang ketiga adalah banjir rob. Banjir kiriman sekarang ini untuk Jakarta sudah mengalami penurunan yang luar biasa karena 2 waduk di atas dibangun, yaitu di Ciawi dan Sukamahi. Maka udah gak ada lagi isu tentang dibuka ditutupnya pintu air yang ada, karena apa? Di atasnya sudah dicegah. Nah, yang sering terjadi 2, yaitu banjir lokal, yang kedua adalah banjir rob. Banjir lokal ini disebabkan karena sungai-sungai tidak dikeruk, sampah-sampah yang menumpuk, kemudian juga aliran air yang tidak dirawat dengan baik, aliran turap dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, inilah yang tadi dipertanyakan
mengenai banjir lokal. Hanya memang banjir lokal ini tidak lama. Satu hari biasanya surut, tetapi tidak bisa dibiarkan. Beberapa titik sudah dilakukan perbaikan dengan membuat turap dan memasang pompa di ujung. Di Jakarta Utara ada 12 pompa. Sekarang ini problemnya hanya 6 pompa yang berjalan. Dulu, kenapa Pantai Indah Kapuk itu seringkali banjir, sekarang tidak banjir? Ya apapun kita harus akui, karena di sana kebanyakan orang mampu beli pompa yang baik, pompanya diatur dengan baik sehingga praktis di Pantai Indah Kapuk baik Pik 1, Pik 2 relatif tidak pernah atau jarang banjir. Karena banjir yang utama dari Jakarta itu tadi adalah banjir kiriman, banjir lokal. Sementara di beberapa area kita tetap terjadi, tetapi penurunannya cepat sekali. Bagaimana cara mengatasinya? Sungainya dikeruk, sampah-sampahnya ini, dan edukasi kepada masyarakat tetap harus dilakukan. Karena tidak bisa tidak, itu harus dilakukan. Yang ketiga adalah banjir rob. Ketika permukaan air naik, air yang dari laut masuk ke daratan, dan itu akan turun kalau kemudian robnya turun. Dan biasanya ya 2-3 hari akan turun. Dalam jangka panjang apa sih yang perlu diatur supaya banjir rob ini tidak terjadi? Sebenarnya sejak Pak Harto ada yang namanya Giant Sea Wall. Dibuat wall 32 kilo di ujung Jakarta Utara yang lebih dari 12 mil atau hampir 40 mil dari pantai. Kalau itu dilakukan, baik, tapi biayanya besar sekali. Sehingga dengan demikian pengalaman ketika kita KTT G20 di Bali kemarin, kita menanam mangrove dan akhirnya mangrove jadi model untuk menahan air. Kalau saya dalam jangka panjang, dan kami akan usulkan ke pemerintah pusat, tidak lagi giant sea wall tapi giant mangrove wall. Ekosistemnya menjadi lebih baik, ekologinya menjadi lebih baik, dan biayanya tidak semahal ketika dibangun giant sea wall. Itulah yang harus dilakukan, tetapi yang tidak kalah penting tadi, masyarakat Jakarta sudah waktunya diedukasi untuk itu. Nah, mengenai Indonesia Emas 2045, jadi secara demografi, puncak demografi kita itu dimulai dari tahun 2030 sampai dengan 2040. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan puncak demografi itu, maka Indonesia Emas 2045 hanya impian. Kita akan terjebak apa yang disebut dengan middle income trap, atau jebakan negara dengan kelas ekonomi menengah. Indonesia tidak akan naik kelas menjadi ekonomi maju kalau kemudian seperti yang disampaikan Prof. Bunyamin tadi, SDM-nya tidak menjadi lebih baik, base-nya menjadi transparan, administrasi perizinannya menjadi lebih mudah, dan yang tidak kalah penting adalah politiknya harus stabil. Sehingga dengan beberapa kriteria tadi, pertanyaannya apakah kemungkinan Indonesia bisa masuk dalam 2045 betul-betul menjadi Indonesia Emas? Secara teoritis bisa. Secara teoritis bisa. Karena sekarang ini anak-anak muda yang begini menjadi mendominasi. Pendidikannya juga menjadi lebih baik. Hanya mudah-mudahan politiknya stabil, transparansi kehidupan bernegaranya juga menjadi lebih terbuka, administrasi pemerintahnya menjadi lebih gampang, tidak berbelit-belit, dan yang tidak kalah penting seperti yang disampaikan Prof. Bunyamin tadi, kata kuncinya SDM Indonesia, terutama Jakarta, harus menjadi lebih baik. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya bisa. Tapi kalau itu tidak bisa dipenuhi, karena apapun kemajuan bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia. Kalau tidak bisa, maka susah sekali. Dan salah satu kontribusi terbesar menurut saya, karena pendidikan itu menjadi kekuatan utama Muhammadiyah. Salah satu kekuatan Muhammadiyah adalah pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan di Muhammadiyah ini menjadi kuat dan kemudian bisa memberikan kontribusi bagi negara dan bangsa, saya yakin ini adalah kontribusi yang signifikan untuk membuat Indonesia Emas bisa dicapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semakin Ya, hari ini saya diundang ke
Pemuda PP Muhammadiyah ya. PP Muhammadiyah Jakarta. Diskusinya menarik. Kalau Muhammadiyah ini pendidikan dan kesehatan selalu menjadi atensi yang utama. Tadi kalau dilihat pertanyaannya dalam dan tajam-tajam, terutama mengenai Jakarta kalau sudah tidak menjadi ibu kota, apa yang perlu dipersiapkan oleh gubernur yang ada. Dan saya merasa bersyukur. Menurut saya diskusinya tadi dalam dan menarik. Ya. Ya tentang pendidikan, kesehatan, mereka juga meminta untuk lowongan pekerjaan dan juga ada kegalauan dialami. Ini kan Gen Z kan rata-rata. Ketika mereka selesai sekolah, apa yang harus dilakukan? Apakah pemerintah bisa menyiapkan harapannya untuk bekerja? Itu aja. Pak, tadi ngomongin soal ijazah yang nggak bisa ketebus, Pak, gimana Pak? Ya saya kalau menjadi gubernur ini akan saya prioritaskan bagi para murid dimanapun selama di Jakarta ya. Baik itu SD, SMP, SMA, termasuk pendidikan negeri swasta maupun madrasah keagamaan, saya akan bebaskan. Mas Rom, rupanya kan pemilih Gen Z kepada Mas Rom dan Bang Rano itu masih lebih sedikit dibanding paslon lain. Apakah diskusi ini bisa menjadi salah satu cara untuk menambah suara Gen Z? Ya saya tahu, saya menyadari di awal mungkin karena orang belum mengenal saya. Tapi sekarang kalau dilihat orang sudah sangat mengenal. Karena apa? Karena ya di sosial media saya juga rajin menyampaikan message saya. Dan saya bersyukur sekarang ini Gen Z sudah cukup mengenal saya. Mas Pram, tadi soal Giant Mangrove Wall, untuk lahan dan kondisi lumpur Jakarta sendiri bagaimana Mas? Jadi ini sebenarnya nggak berbeda dengan Giant Sea Wall. Hanya memang kalau Giant Sea Wall kan pasti terlalu nggak menambah untuk ekologi kita. Pengalaman kita di KTT G20 yang pada waktu itu Pak Jokowi dan kabinet kemudian membuat mangrove di pantai Bali dan ternyata berhasil, yang waktu itu juga dikunjungi oleh Joe Biden dan Xi Jinping. Menurut saya ide ini bisa digunakan juga untuk di Giant Mangrove Wall atau yang disebut dengan Giant Sea Wall tadi. Mas Pram, muncul revisi Undang-Undang DKJ di DPR dan targetnya disahkan sebelum pencoblosan pilkada. Nah, Mas Pram, ada yang perlu disoroti nggak? Ya saya ini bukan anggota DPR, saya calon gubernur, saya hanya memohon dan mendoakan mudah-mudahan yang terbaik bagi Jakarta. Kalau ada kekhawatiran nanti di otak-atik gitu Mas sebelum pencoblosan? Saya selalu pandangan saya positif, ngapain khawatir? Mas, tadi kan sempat menyinggung soal normalisasi sungai di Jakarta. Kalau normalisasi sendiri itu kan pemerintah pusat yang bagian menurap dan Pemprov DKI yang bagian membebaskan lahan. Kalau dari Mas Pram sendiri pembebasan? Saya akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat untuk itu. Saya sama sekali tidak ingin menghambat karena pengalaman yang ada ketika persoalan di Jakarta ini timbul, saya termasuk yang ke lapangan pada waktu itu mendampingi Presiden Jokowi dengan Pak Basuki. Saya melihat betul memang banyak yang perlu dilakukan normalisasi, perlu dikeruk. Apalagi sekarang ini saya keliling hampir semua daerah juga perlu dikeruk. Ya. Kalau untuk pembebasan lahan itu kan harus relokasi warga, Mas Pram. Ya itu Jakarta. akan menyediakan dusun. Tanggung jawab Jakarta. Ya. Terima kasih Mas Pram.